Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Arya Putra Riyadi. Saya kelas 22A, jurusan Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Riau. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori sastra. Apa itu teori sastra, sejarah sastra, jenis-jenis sastra, unsur sastra, dan juga kritik sastra. Baiklah, daripada intro terlalu lama, kita langsung menonton videonya. Baiklah, yang pertama dari pembahasan teori sastra, saya akan menjelaskan tentang pengertian teori sastra. Teori sastra merupakan salah satu cabang ilmu sastra yang mempelajari mengenai prinsip, hukum, kategori, serta kriteria sebuah karya sastra dengan karya yang bukan sastra, dan merumuskan kaidah dan konvensi kesastraan secara umum. Sejalan dengan perkembangan sastra, kaidah-kaidah teori sastra semakin berkembang dan setiap teori memiliki asumsi dan tujuan yang sama, yakni mengungkapkan sesuatu perasaan atau makna yang ada di dalam sebuah karya sastra tersebut. Itulah mengenai penjelasan pengertian dari teori sastra. Kita lanjut yang kedua, yaitu sejarah sastra. Sejarah sastra adalah sejarah perkembangan sastra. Dalam hal ini, maka sejarah perkembangannya adalah sastra yang ada di tahun 20-an. Pada masa tersebut, karya sastra didominasi dengan syair, pantun, gurindam, hikayat, dan lain-lain. Bahkan hingga sekarang, upacara adat yang menggunakan pantun sebagai salah satu syaratnya. Pada masa ini juga, angkatan sastra banyak didirikan oleh orang-orang Belanda. Tujuan orang-orang Belanda selain menyampaikan seni, mereka juga menyampaikan teori sastra itu untuk menyampaikan politik mereka. Tahun 40-an, sastra sudah mulai mengandung suasana romantis, di mana karya-karya seperti puisi, pantun, gurindam, hikayat, atau yang lain-lain sudah bisa, dan para pengarang sudah mulai memasukkan unsur suasana romantis. Dan juga sudah berganti menjadi masalah kehidupan modern. Pada masa 40-an ini diwarnai dengan adanya permasalahan sosial seperti korupsi, penyelewengan, ketidakadilan, hingga kemerosotan moral-moral manusia. Hingga sastra terus berkembang sampai pada saat ini. Pada masa ini ditandai dengan munculnya banyak karya sastra modern seperti puisi, cerpen, novel, dan cerita pendek lainnya. Tema yang paling sering digunakan adalah seputar reformasi, sesuai dengan realitas sosial yang terjadi kala itu di masyarakat. Karya sastra seperti puisi, cerpen maupun novel dengan berbagai genre dan tema. Tema yang paling sering digunakan adalah seputar reformasi, sesuai dengan realitas sosial yang terjadi kala itu di masyarakat. Yang ketiga yaitu unsur sastra. Dalam sastra terdapat beberapa unsur, yaitu yang pertama unsur estetika, di mana unsur sastra ini adalah unsur yang menilai keindahan, di mana sastra memiliki nilai keindahan, yaitu indah dibaca maupun indah didengar. Yang kedua yaitu unsur etika, adalah unsur di mana sastra juga memiliki nilai manfaat. Maksudnya sastra dapat memberi pesan atau sebagai media penyampai sesuatu yang dibalut dengan unsur estetika. Yang ketiga yaitu ada unsur intrinsik, unsur yang membangun dari dalam diri pengarang. Yang keempat ada unsur ekstrinsik, adalah unsur yang mempengaruhi pengarang dari luar. Contohnya seperti ideologi, politik, agama, budaya, pendidikan, dan juga sosial. Lalu kita lanjut dengan yang keempat, yaitu tentang jenis-jenis teori sastra. Yang pertama ada itu teori
strukturalisme adalah teori yang digunakan untuk menganalisis unsur-unsur pembangunan di dalam karya sastra Indonesia itu sendiri. Teori ini lebih fokus kepada bahasan yang ada di dalam teori sastra tersebut. Yang kedua yaitu ada teori psikologis sastra. Adalah teori yang menitik beratkan pada unsur kejiwaan yang ada di dalam sebuah karya sastra. Unsur kejiwaan tersebut berkaitan dengan ekspresif, tekstual, dan paham baca itu sendiri. Yang ketiga yaitu ada teori sosiologi sastra. Adalah ilmu yang mempelajari karya sastra berdasarkan realitas sosial yang terjadi. Teori ini akan melihat adanya hubungan antara karya sastra dengan sosial atau sebaliknya yaitu sosial dengan karya sastra. Yang keempat ada teori semiotika, adalah teori yang membahas mengenai berbagai tanda di dalam bahasa sebagai wacana yang memiliki makna. Lalu yang kelima ada teori hermeneutika, adalah teori yang mengenali makna melalui makna-makna yang bertujuan untuk menangkap pemikiran seseorang sesuai dengan yang ditangkapnya. Lalu yang terakhir dari teori sastra yaitu ada kritik sastra. Adalah satu cabang studi sastra yang berkaitan dengan ilmu sastra dan penciptaan sastra. Dalam melakukan kritik sastra tentu saja tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang. Dipisahkan juga dengan teori sastra dan sejarah sastra. Saat ini karya-karya kritik sudah banyak ditulis di skripsi, tesis, hingga disertasi. Kritik sastra tersebut tidak dapat ditulis sembarangan, melainkan harus pengkritik memahami betul apa teori sastra beserta juga maknanya. Sekian pembahasan teori sastra. Semoga dapat memberi manfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.